Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial bagaimana sih kita menjual atau membeli aset yang ada di market perdagangan ya. Salah satu contoh ini saya buka akun Indodax saya. Jadi teman-teman nanti di sini pastikan dulu. Kalau saya ini memang saya kosongkan ya saldo saya karena kemarin lagi hancur-hancurnya harga. Jadi saya sudah nggak ada simpan lagi. Saya sudah nggak holder lagi ya koin yang ada di market karena masih rawan. Jadi saya nggak simpan karena saya bukan trader ya, saya holder aja. Saya nggak terlalu nyaman kalau dengan koin-koin yang volatilitasnya terlalu tinggi. Nah, jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman nih di market perdagangan itu kita ada cara jual maupun cara beli itu buy and sell-nya menggunakan sistem trading atau menggunakan dengan sistem instan ya. Tapi saya jelaskan di sini yang menggunakan jual cepat atau sistem instan ya. Jadi kita tidak menggunakan sistem trading. Nah, saya contohkan misalkan di sini kita mau jual beli Bitcoin ya. Kita klik aja yang Bitcoin. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ya, teman-teman pengen membeli Bitcoin, teman-teman bisa lihat di sini ya. Tentu pastikan dulu teman-teman memiliki saldo di Indodax-nya. Indodax-nya harus teman-teman isikan saldo dulu. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman sudah ada saldo, di sini ada market instan ya. Market instan, teman-teman bisa beli secara instan. Atau kalau misalkan teman-teman mau melihat kondisi market jual dan market beli juga bisa ya teman-teman. Nah, di sini ada market jual, kemudian di sini ada market beli. Nah, ketika teman-teman misalkan mau membeli Bitcoin nih ya, katakanlah teman-teman punya uang 1 juta, pengen beli Bitcoin. Nah, di sini kita bisa lihat ya penawaran di market jual itu berapa aja sih. Nah, di kolom harga ini harga Bitcoin ya yang ditawarkan ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan mau beli, lihat lagi di kolom IDR ini ada berapa ya yang tertinggi untuk kalau mau beli cepat. Nah, jadi teman-teman misalkan di sini ada dana yang tersedia itu sekitar 10 miliar ya, 10 juta ya, 10 juta. Nah, katakanlah teman-teman mau beli nih di sini. Nah, di sini kan ada penawaran yang ada market jual yang di harga 662, 580, kemudian di sini. Nah, kita tinggal lihat yang di sini aja nih teman-teman. Ini agak tinggi ya, 662 700. Ini kalau kita mau beli cepat. Tapi kalau kita mau nunggu yang di harga 662 ini ya teman-teman berarti harus sabar sampai nanti harga Bitcoin itu menyentuh harga 662 580. Teman-teman tinggal klik di sini. Tapi kalau teman-teman mau beli cepat ya teman-teman harus ngeklik yang di sini ya, yang penawarannya agak lebih tinggi ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman. Nah, di sini ada dana sekitar 118 juta. Nah, ini teman-teman bisa langsung pilih di sini, klik ya. Jadi yang warna-warna kuning begini biasanya itu penawaran tertinggi ya. Nah, setelah teman-teman klik itu maka muncul di sini ya. Nah, ini limit price-nya 1 Bitcoin-nya sekian yang mau dijual ya. Nah, teman-teman tinggal misalkan teman-teman punya saldo 1 juta nih. Nah, teman-teman mau gunakan saldonya 100% atau 75% atau 50% dan sebagainya. Teman-teman tinggal klik ya, pilih sesuai kebutuhannya. Jadi kalau teman-teman misalkan punya saldo 1 juta, 100% dari 1 juta itu mau dibelanjakan semua, silahkan diklik yang 100 ini. Nah, karena saya nggak ada saldo jadinya 0 ya teman-teman.
sorry, ini tadi yang masuk di market jual ya, saya lihat ini yang market beli karena saya tadi bicaranya yang beli ya. Nah jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah muncul ya. Kalau kita mau beli tinggal sama seperti tadi market jual, kita klik di sini, misalkan kita 100% dari modal atau dari saldo kita, silahkan teman-teman klik, kemudian klik beli. Nah itu kalau cara beli koin di market. Nah kemudian kalau mau beli market instan, jadi kalau market instan berarti kita belinya cepat ya, kena biaya 0,3%. Nah kemudian kalau kita misalkan contoh lagi, kita punya beberapa Bitcoin, kemudian kita mau jual ya teman-teman. Nah kalau kita mau jual, misalkan kita punya sekian Bitcoin, terus kita mau jual 100% atau 75% juga sama ya. Jadi kita tinggal pilih berapa persen yang mau kita jual. Atau kalau kita mau pilih yang market instan juga bisa ya teman-teman. Jadi jual cepat nih kalau market instan. Nah kemudian di sini ketika kita mau menjual aset kita, kita juga bisa lihat di kolom market beli ya. Nah di sini ada dana yang siap membeli koin kita yang mau kita jual itu sekitar 103 juta dana yang tersedia dengan harga Bitcoin segini ya. Jadi mereka berani menawar Bitcoin kita dengan harga sekian per Bitcoin dengan total dana yang tersedia sekian ya. Nah jadi enak sekali teman-teman kalau kita berdagang di market. Nah ini ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Nah jadi tergantung kita ya, kalau kita mau lebih cepat lagi berarti kita jual di sini ya, berarti penawarannya pun akan lebih rendah. Nah ini contoh di sini 661 ya, kita lihat tadi yang di atas ini 662. Nah artinya orang yang punya dana di sini dia berani membeli koin kita di harga sekian per Bitcoin ya teman-teman. Nah ini juga ada lagi nih, ternyata lebih tinggi lagi. Nah jadi kita tinggal pilih aja teman-teman, mau kita jual di harga berapa koin kita tadi ya, tergantung kesepakatan antara si pembeli dan si penjual. Tapi karena kita sifatnya digital kan, kita nggak ngomong nih sama orangnya, tinggal kita lihat aja berapa penawaran tertinggi, berapa penawaran tertinggi dan berapa penawaran terendah. Nah jadi teman-teman tinggal cek aja di sini. Kalau teman-teman mau lebih cepat lagi jual koinnya ya tinggal klik aja di sini ya, biar nggak menunggu lagi gitu. Jadi langsung begitu teman-teman klik jual otomatis. Nah ini contoh ya. Ini contoh tadi yang mana ya. Nah ini contoh saya klik yang di 4 miliar ya, dana yang tersedia kalau kita mau jual Bitcoin kita. Nah kita klik, nah ini sudah muncul ya kolom limit price-nya, berarti kita siap menjual Bitcoin kita di harga sekian ya. Nah ketika kita sudah oke, tinggal kita klik jual, tinggal menunggu konfirmasi. Nah setelah terjadi jual beli ini, maka otomatis nanti yang tadinya koinnya teman-teman dalam bentuk Bitcoin akan menjadi IDR ya. Nah dari IDR itulah nanti teman-teman tinggal melakukan yang namanya withdraw ke akun banknya teman-teman. Nah di sini ada deposit withdraw, teman-teman tinggal klik aja withdraw, klik withdraw, nanti isi sesuai jumlah kolom yang di withdraw. Kemudian nanti dari pihak Indodax akan mentransfer ke akun bank kita ya, sesuai dengan permintaan withdraw kita, karena kita sudah menjual aset kita yang ada di Indodax. Nah seperti itu ya teman-teman, tutorial cara jual beli market dalam konteks tidak melakukan trading ya. Karena saya bukan trading, jadi karena saya bukan trader, maksud saya menjelaskan cara menjual instan atau cara menjual cepat aja. Nah artinya nanti teman-teman, buat teman-teman yang join di Nagaya ya, yang beli aset Nagaya, ketika Nagaya masuk di market itu ya seperti ini nanti cara jual belinya ya teman-teman. Teman-teman tinggal
transfer yang dari ekonnya, misalkan ya, yang dari ekon Nagayanya koinnya dipindahkan ke ekon market exchanger-nya. Nah, market exchanger itu kan macam-macam, bukan cuma Indodax, tergantung nanti Nagaya masuk di market mana ya teman-teman. Tinggal teman-teman pilih di sini Nagaya transfer, kemudian masukkan minta verifikasi kode, verifikasi code, masukkan di sini verifikasi code-nya yang dari email, kemudian masukkan jumlah Nagaya yang mau ditransfer ke akun exchanger-nya, misalkan kalau nanti Nagaya sudah masuk di exchanger. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mentransfer peer to peer, artinya di sini masukkan alamat walletnya orang yang menerima ya. Tapi kalau misalkan kita mau transfer ke exchanger, berarti kita nanti ketika Nagaya sudah masuk di market exchanger, teman-teman tinggal lihat alamat walletnya teman-teman yang di dompet exchanger-nya ya. Kalau misalkan Nagaya ini nanti sudah masuk ke market exchanger. Jadi sangat mudah sekali teman-teman berjualan aset digital itu, nggak ada yang repot ya, nggak ada yang sibuk, lebih cepat daripada kita jualan barang konvensional sebenarnya ya. Karena di market perdagangan itu dia sudah muncul di situ, sudah kelihatan semua yang kita butuhkan. Jadi berapa yang mau kita jual, aset apa yang mau kita beli, aset apa yang mau kita jual gitu ya. Semua sudah terlihat di sini, mulai dari dana yang tersedia dan sebagainya. Oke teman-teman, itu aja tutorial yang saya buatkan untuk sore hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Jadi sangat simpel sekali yang namanya transaksi aset digital itu. Yang penting teman-teman mau belajar ya, mau mengasah keterampilan dan kemampuannya dalam dunia digital, khususnya perdagangan aset digital ya teman-teman. Nah, jadi kita sabar aja, tunggu aja dulu Nagaya kita sudah masuk market. Nanti kalau Nagaya kita ini sudah masuk market perdagangan ya teman-teman, bebas mau menjual kapan aja Nagayanya gitu ya. Dalam arti tinggal teman-teman melihat harga Nagaya pada saat itu sudah berapa. Kalau misalkan penawarannya tidak terlalu tinggi-tinggi banget daripada backup emas yang membackup, karena kita tahu ya Nagaya kita itu emasnya bertambah terus, ya sayang dong kalau kita jual cepat-cepat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita butuh dana dan sebagainya ya silahkan saja. Artinya ketika di market perdagangan tadi menawar koin kita itu dengan harga sekian dan kita sudah sepakat, ya itulah terjadi transaksi jual beli ya teman-teman. Jadi nggak ada yang sulit dalam dunia digital, itu sangat-sangat mudah, penting kita mau belajar. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat video ini untuk kedepannya kita juga bisa sama-sama saling belajar ya, saling melengkapi. Mungkin ada teman-teman yang belum paham tentang cara jual beli aset digital di market ya. Kalau yang pemain-pemain kripto atau para trader ya mereka sudah familiar sekali dengan barang seperti ini. Tapi buat teman-teman yang masih awam tidak usah khawatir, karena aset digital itu sangat mudah. Yang penting teman-teman mau minta bantu jualin juga bisa, jadi nggak usah bingung ya dalam hal ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.